Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma barik lana fi syahri Ramadan wa ballighna lailatal qadar. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasuluhun nabiyul habibul karim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mana Allah masih memberikan kepada kita nikmat-nikmatnya. Nikmat melihat, nikmat mencium, nikmat meraba, serta pada hari ini kita masih merasakan nikmatnya beribadah di bulan suci Ramadan. Mudah-mudahan segala aktivitas ibadah kita, sholat kita, puasa kita diterima Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, salawat berdatangan salam kita curahkan kepada baginda alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga salawat dan salam kita terhadap Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu akan menjadi sebab nanti di hari kiamat kita akan mendapatkan syafaat dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin jamaah Ghirah Haji hadirat yang mudah-mudahan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tanpa terasa pada hari ini kita sudah memasuki pada tanggal 21 Ramadan tahun 1441 Hijriah. Tanpa terasa, yang mana kita itu Allah perintahkan kepada kita di dalam surah Al-Baqarah, walitukmilul iddah, hendaknya kita itu untuk menyempurnakan bilangan puasa. Ada yang 29 hari, ada yang 30 hari. Nah, kenapa sih puasa itu 30 hari? Di dalam kitab Durratun Nasihin sesungguhnya diceritakan ayah kita Nabi Adam alaihi salam ketika makan buah khuldi di surga, kemudian buah khuldinya ini nyangkut di jaufihi, di jakunnya. Selama kapan? 30 hari. 30 hari. Nah, ketika Nabi Adam alaihi salam dikeluarkan dari surganya Allah Subhanahu wa ta'ala, lalu Nabi Adam sampai di bumi, fataba ilallah, dia taubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Setelah dia bertaubat, ketika bertaubat Allah memerintahkan kepada Nabi Adam untuk puasa 30 hari 30 malam. Apa aja sih yang dipuasakan oleh Nabi Adam alaihissalam? Yang pertama, makan, minum, jima, dan tidur. Apa? Karena 4 ini, makan, minum, jima, dan tidur adalah kenikmatan dunia. Semua orang pasti merasakan 4 ini. Makan pagi, siang, sore, malam. Minum, sering sekali minum. Jima itu bagi yang bersuami istri. Dan tidur, setiap orang pasti merasakan tidur. Kalau misalnya kita lagi capek, tidur, itu segar lagi badan kita. Karena kenapa? Nikmat. Nah, Nabi Adam alaihissalam ketika dia bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, 30 hari 30 malam puasa Nabi Adam alaihissalam dari 4 tersebut. Nah, akan tetapi berbeda dengan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah perintahkan kepada kita, Allah berfirman dalam Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Allah memerintahkan kepada kita berpuasa pada bulan Ramadan yang lamanya 30 hari. Nah, kita itu dilarang oleh Allah untuk makan, minum, jima pada siang hari di bulan Ramadan. Maksudnya kapan? Min tulu'il fajri ila ghurubisy syamsi. Dari terbitnya matahari sampai
terbenamnya matahari. Allah melarang kepada kita untuk Allah memerintahkan kepada kita buat puasa. Akan tetapi pada malam hari Allah memperbolehkan kepada kita makan, minum. Kemudian yang bagi suami istri boleh berjima. Apa dalilnya? Uhilla lakum lailatas syiyam rafathu ila nisaikum. Dihalalkan oleh kalian untuk menaiki istri kalian. Pada kapan? Malam hari di bulan puasa. Itulah kenapa 30 hari. Dan kemudian bulan Ramadan ini ada ulama yang mengatakan adalah bulan rahmat, bulan maghfirah, dan bulan penuh keutamaan. Ada seorang Majusi. Seorang Majusi ini dia punya anak. Kemudian anaknya ini makan di pasar pada bulan suci Ramadan. Kemudian orang Majusi tersebut memukul anaknya. Setelah memukul anaknya, kenapa lam tahfad hormatal muslimin? Kenapa kamu ini tidak menghormati? Kenapa kamu tidak menjaga kehormatan orang-orang muslim yang sedang puasa di bulan Ramadan? Nah, kemudian seiring berjalannya waktu, seorang Majusi tersebut wafat. Setelah wafat, kemudian ada orang alim melihat Majusi tersebut tidur atau duduk di atas sariril izzah, ranjang yang sangat mulia. Kemudian orang alim berkata, alasta majusian, bukanlah kamu ini orang Majusi? Kenapa orang Majusi ini dapat kasur yang paling enak? Kemudian orang tersebut berkata, memang saya ini adalah orang Majusi, akan tetapi Allah memberi, ketika saya wafat ada malaikat di atas saya, dan kata Allah kepada malaikat tersebut, jangan la tatrukuh, jangan kamu tinggalkan ini orang, karena ini orang telah menghormati orang muslim di setiap bulan suci Ramadan. Maka orang tersebut mendapatkan hidayah, dan akhirnya orang Majusi tersebut diberikan kenikmatan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ada lagi diceritakan ada seorang pemuda. Seorang pemuda ini selama sebelum bulan suci Ramadan, pemuda ini tidak pernah melakukan sholat. Nah, akan tetapi ketika di bulan suci Ramadan, pertama, dia memakai pakaian yang paling bagus. Kedua, dia selalu pakai wangi-wangian. Yang ketiga, dia mengqadha sholatnya terdahulu dan melakukan sholat di bulan suci Ramadan. Kemudian ada orang berkata, wahai pemuda, kenapa kamu mengerjakan ini? Maksudnya, kenapa kamu melakukan ini? Yang mana kalau misalnya di luar daripada bulan suci Ramadan, kamu nggak mengerjakan sholat, dan di bulan suci Ramadan kamu mengqadhanya. Kata orang tersebut, saya tahu kalau di bulan suci Ramadan ada maghfirah, ada ampunan, dan setiap pahala itu dilipat gandakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian seorang pemuda tersebut meninggal, dan kemudian orang yang bertanya selama di dunia, dia bertanya, wahai pemuda, ma fa'alallahu bik? Apa yang Allah telah kerjakan kepada kamu? Kata orang tersebut, ghufiroli rabbi bihurmati Ramadan. Allah mengampuni saya karena saya menghormati bulan suci Ramadan. Itulah dua kisah. Kenapa seperti itu? Karena rahmat di bulan suci Ramadan begitu luas. Kasih sayang Allah begitu luas, sehingga setiap bacaan Al-Quran kita itu dilipat gandakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Saudara, pada hari ini, karena 10 akhir ini adalah 10 akhir di bulan suci Ramadan, maka marilah sama-sama kita dianjurkan di dalam kitab I'anat Talibin untuk mengerjakan 3: sedekah, tilawah, membaca Al-Quran, dan i'tikaf. Syekh Zainuddin Al-Malibari. Kemudian
Di sini Allah mengatakan inna anzalnahu fi lailatul qadar. Sungguhnya kami turunkan Al-Qur'an pada malam Lailatul Qadar. Apa sih wa ma adraka ma Lailatul Qadar? Tahukah kamu apa itu Lailatul Qadar? Lailatul Qadri khairum min alfi syahrin. Lailatul Qadar itu lebih baik daripada 1000 bulan. Nah, di sini dikatakan Lailatul Qadar itu adalah malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Maksudnya kapan? 83 tahun, 3 bulan kurang lebih. Nah, kalau kita mengerjakan sesuatu pada malam Lailatul Qadar, seandainya malam tanggal 21 semalam, kita sholat tarawih, maka kita sholat tarawih bukan dihitung sholat tarawih 23 rakaat dalam satu malam, akan tapi Allah hitung 23 rakaat 1000 bulan. Nah, mungkin dari kita seorang ustadz atau kiai pun mungkin jarang sekali yang bisa melakukan sholat tarawih 83 tahun 3 bulan selama hidupnya. Nah, pertanyaannya kapan jatuh malam Lailatul Qadar? Nah, Lailatul Qadar ini tidak ada yang tahu kapan jatuhnya, akan tapi banyak tanda-tandanya. Akan tetapi di sini washtahara an Ubay ibni Ka'ab wa ibnu Abbas wa katsirun annaha lailatus sabi'i wal 20. Dari Ubay bin Ka'ab, beliau dan Ibnu Abbas banyak sering terjadi jatuhnya malam Lailatul Qadar itu pada tanggal 27 dari bulan suci Ramadan. Itu seringnya menurut Ubay bin Ka'ab. Nah, kemudian Lailatul Qadar memangnya ada apa? Di setiap sesuatu pasti ada rajanya. Rajanya istighfar adalah sayyidul istighfar. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduk ila akhir, sampai akhir. Dan Allah adalah raja manusia. Bukan berarti Allah ini manusia, bukan. Tapi ada dalam surat An-Nas. Qul a'udzu birabbin nas, katakanlah aku berlindung kepada Tuhannya manusia. Malikin nas, rajanya manusia. Nah, kemudian ada juga rajanya bulan dalam satu tahun, 12 bulan, rajanya bulan adalah bulan suci Ramadan. Dan rajanya dalam satu minggu ada hari yang menjadi pemimpin, yaitu hari Jumat. Dan setiap malam ada rajanya, yaitu malam Lailatul Qadar. Memangnya Lailatul Qadar itu malaikat ngapain? Dikatakan tatanazzalu alaihimul malaikah warruhu fiha biidni rabbihim min kulli amr. Jadi ketika malam Lailatul Qadar Allah perintahkan kepada malaikat untuk turun, tatanazzalu. Maksudnya apa? Isyaratun ila annahum yanziluna ta'ifatun ba'da ta'ifatin. Yang sekelompok malaikat turun, sekelompok malaikat naik. Nah, itulah yang akan terjadi pada malam Lailatul Qadar. Dan kalau usahakan setiap malam pada 10 akhir di bulan Ramadan ini kita baca Al-Qur'an, kita bersedekah, dan kita melakukan ibadah-ibadah yang lainnya. Mudah-mudahan Allah menganugerahkan kepada kita malam Lailatul Qadar. Mungkin cukup sekian, mudah-mudahan ada manfaatnya. Kurang lebih Al-Fakir mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.